Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Horas dari Kota Sibolga, kita juga menyapa untuk semuanya. Oi di sana, Joni Sihombing, Podcast Pro 2 RRI Sibolga menyapa kamu semuanya, teman terbaik Pro 2 juga. Apa kabar semuanya, sobat muda? Oke, podcast kita kali ini bareng saya Joni Sihombing, kita bakal ngebahas tentang apa ya? Mungkin dikatakan kesehatan iya, dikatakan tren juga iya, dikatakan bermasa depan juga iya. Apa itu? Love Your Heart, gaya hidup sehat bukan cuma tren, Move Better Life Launcher. Dan hari ini tentu kita akan hadirkan teman-teman kita untuk ngobrol. Dikatakan teman, ya wajib teman kita karena sesama-sama muda. Merasa paling muda nih ya. Oke, bersama kita sudah ada Dokter Tarik. Halo Dokter Tarik, apa kabar? Halo Bang, sehat. Boleh tahu dong nama panjangnya dan gelarnya gimana nih? Nama saya Dokter Tarik Mayulfa. Kebetulan gelarnya cuma itu aja. Saya Mhm. seorang dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan. Oke, udah berapa lama nih profesi sebagai dokter nih? Kira-kira sekitar 2,5 tahun Dua saya setengah sudah bekerja tahun. di sana. Oke, baik. Sehat kabar Dokter Tarik ya? Sehat, Amin. alhamdulillah. Oke, selain Dokter Tarik juga ada seorang wanita cantik yang mungkin masih berhubungan dengan kesehatan tapi dalam bentuk olahraga fisik. Ada Coach April. Halo Coach April. Hai Kakak. Enaknya dipanggil kakak atau apa nih? Coach April Coach dong. April aja. Oke. Gitu. Coach April kesehariannya di mana sih? Kesehariannya di tempat gym, Mhm. nge-gym, bekerja sebagai personal trainer di iDofit. Oke, personal trainer. Udah berapa lama nih? Personal trainernya kurang lebih selama 2 tahun. Mhm. Nge-gymnya saya geluti selama kurang lebih 5 tahun ya. Oke, berarti sebelum jadi personal trainer nge-gym dulu ya? Iya, nge-gym Oke. dulu. Apa itu yang disebut member dulu gitu ya? Betul sekali. Oke, baik Dokter Tarik dan Coach April. Dua wanita cantik ini kita akan ajak ngobrol ulas banyak tentang gaya hidup sehat yang bukan cuma tren. Ini khususnya di dunia anak muda. Dan kalau sudah berbicara tentang anak muda, tentu ini biasanya identik dengan hidup yang bebas dan lain sebagainya. Tapi selengkapnya kita akan tanya dulu nih ke Dokter Tarik. Dokter Tarik, kalau dari kacamata dokter sendiri, anak muda itu yang berusia dari berapa ke berapa sih? Oh ya, anak muda itu dikategorikan sebagai usia muda, umurnya sekitar 15 sampai 35 tahun. Mhm. Termasuk anak muda, cuman 40 tahun ke bawah lah kira-kira Iya. usia anak muda. Oke. Kalau 40 tahun ke atas sudah tergolong di lansia gitu. Oke, baik. Kalau Dokter Tarik sendiri ngelihat dari kebiasaan anak muda dengan usia yang tadi, di yang zaman sekarang nih ya, udah menjaga kesehatan atau belum sih? Kalau menurut saya sekarang-sekarang ini sudah mulai melek kesehatan ya, dengan Mhm. adanya tren-tren kesehatan yang sudah ramai di media sosial, di TikTok dan segala macam, menurut saya sudah mulai menjaga kesehatan sih untuk, sekarang-sekarang ini, anak muda sekarang. Kalau dikatakan sekarang ini, emang sebelumnya tidak atau gimana nih dokter? Mungkin sebelumnya karena media sosial belum sepesat sekarang kali ya perkembangannya, sehingga anak-anak muda nggak ada role model atau influencer yang diikutin untuk gaya hidup sehat. Mhm. Kan zaman-zaman sekarang kan media sosial sudah banyak berkembang ya. Iya, iya. Pasti anak muda FOMO istilahnya kalau sekarang ikut-ikutan. Ikut-ikutan Iya, ya. benar. Jadi apa yang mereka lihat di sosmed, pengen Mhm. nyoba gitu Iya, ya. Oke. betul. Baik, kalau dari Coach April sendiri, selama menjadi personal trainer itu banyak anak muda nggak sih di dalamnya? Waduh, banyak Kak, dari yang muda sampai yang tua. Kalau ditanya persentasenya, berapa orang? Misalnya dari 10 orang nih, berapa orang anak muda, berapa orang orang tua tuh? 40% di iDofit itu orang tua ya. Mhm. 60% gabung dari remaja, bahkan anak sekolah pun Kak. Oke. Nge-gym. Kalau dari Coach April ngelihatnya itu mereka ngikut itu gara-gara mereka sudah melek kesehatan atau karena ikut tren? Apakah mirip seperti yang dikatakan Dokter Tarik tadi? Kalau dilihat dari sisi lansianya, mereka lebih ini sih Kak, lebih butuh sehat aja. Untuk yang lansia ya? Lebih Mhm. sadar. Kalau sebaya-sebayaan kami nih kayak remaja gitu,
kayak ikut FOMO gitu FOMO dia juga ya? lebih sadar mereka mungkin ke teman, jadi mereka ini deh buat circle Oke. kan di gym Jadi mereka nganggap ini, healthy. setuju nggak Coach April kalau aku nyebutnya, awalnya mereka sebenarnya pengennya gaya-gayaan atau ikut tren, tapi malah dapat plus kesehatannya, setuju nggak sih? Setuju banget kak, rata-rata gitu sih. Kayak ini apa, malah tempat nongkrongnya tuh di gym kak. Iya ya? Jadi di Bener. gym itu nggak melulu datang langsung nge-gym nggak ya? Masih ada kayak Nggak, obrolan ya? iya ngumpul, punya Oke. circle gitu. Biasanya kalau anak muda itu ada di sana itu ngobrolin apa aja sih kalau dari dokter Coach April sendiri lihatnya? Paling sharing nggak Kak? Sharing gitu. Mhm. Sharing tentang ini gym, seputar makanan mungkin bisa jadi. Makanan Seputar dibahas juga? nutrisi, iya Kok bisa? benar. Saling sharing kan sama temennya. Kamu makan apa hari ini? Udah ada ayam belum? Gitu. Oh, maksudnya gini, mereka ngebahas makanan itu sebenarnya berdasar pada enaknya, seleranya, atau pada kesehatannya itu? Pada kesehatan sih Kak, lebih ke Oke. ini. Misalnya kesehatannya apa yang mereka bahas tentang makanan itu, Ini Coach? kamu udah masak ayam berapa kilo? Udah masak ayam tadi dada ayamnya diapain? Di-grill atau direbus atau di sop gitu Kak. Oh gitu. Enak nggak? Cewek cowok ngebahas itu? Iya Kak. Cewek cowok juga ngebahas makanan itu juga ya? Oke, ternyata bahan makanan ini juga mempengaruhi ya untuk dunia gym ini ya? Iya mempengaruhi Kak. Oke, baik. Dari Coach kita Sesuai mungkin lempar dulu ke Dokter Tarik. Dokter Tarik, kalau anak muda kan sekarang sudah mulai melek kesehatan begitu ya? Iya. Eee, dan yang paling banyak kalau kita perhatikan di kota Sibolga itu kan paling banyak running ya? Lari Iya, sore salah atau satunya, jogging iya. gitu ya. Sebenarnya dampak yang paling signifikan kesehatan apa sih itu dokter kalau dampak dari lari ini? Oh ya, kalau lari ini sebetulnya dia kan kardio ya, Mhm. jenis olahraga yang kardio. Dia bisa meningkatkan aliran darah, sirkulasi darah jadi meningkat sehingga resiko-resiko penyakit, misalnya tekanan darah tinggi, stroke atau kolesterol bisa berkurang. Entar Kalau dulu dokter, Hmm, ngebahas darah tinggi di usia muda emang ada? tentu ada kasusnya. Berarti gini, meskipun kita muda jangan merasa sehat gitu ya? Betul, Coba betul Bang. dilanjut dokter tentang darah tinggi tadi. Jadi saya ada beberapa pasien ya, saya Hmm, cerita pasien saya ya, dengan usia masih muda, udah terkena gagal ginjal. Itu kan penyebabnya gara-gara bisa jadi tekanan darah yang tinggi juga pada saat usia muda, sering mengkonsumsi makanan-makanan ciki-ciki yang kaya akan garam, mhm. minuman-minuman berwarna, itu kan, banyak gula juga. Itu tuh pola hidup seperti itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, hipertensi, atau misalnya penyakit-penyakit lain yang bisa terjadi di usia muda Di bahkan. usia muda ya. Dan dampaknya kalau ke lari ini jadi seperti ada pengaruhnya ya ke tubuh kita juga? Ya tentu kalau misalnya kita lari kan, Mhm. lari itu kan, seperti yang tadi saya bilang kan kardio, dia meningkatkan aliran darah sehingga, aliran darah menjadi lancar dan tidak tersumbat. Makanya, olahraga kardio itu memang disarankan untuk kesehatan jantung, Untuk kesehatan jantung. begitu. Baik, kita akan menuju kesehatan jantung nanti dokter ya. Boleh. Tapi kita akan kembali dulu ke Coach April. Coach April, kalau di gym itu ada lari nggak sih? Atau jenis olahraga apa aja yang diterapkan di sana? Ada sih Kak, selain angkat beban itu ada dia kardio. Mhm, Di sana tersedia treadmill, mhm. eh, berlari mungkin atau Oke. berjalan. Kalau Coach April lihat sendiri, ini kan running atau lari, pakai treadmill atau juga mungkin secara manualnya di lapangan gitu. Kacamata dari Coach April, dampak apa sih yang paling baik untuk tubuh kalau dia lari? Kesehatan jantung sih Kak. Mhm, Terus di sisi lain itu kekuatan otot kaki. oke. Otot yang paling besar itu seperti yang kita ketahui otot kaki ya. Kalau otot kakinya kuat pasti eh, penting kan, Oke Kak? oke, baik. Yang otot kaki paling panjang. Kalau ke tubuh ke atas, dari pinggang ke atas ada pengaruh nggak sih dengan kita olahraga lari? Ada dong, selain merontokkan fatnya,
menyehatkan juga. Fat tadi ya, ini paling Ya, utamanya ya. ya benar, benar Kalau kita sekali. bicara fat sedikit ini, untuk Coach April, yang ada di gym itu semuanya misinya memang ingin menurunkan fat ini kah atau bagaimana? Enggak Kak, selain menurunkan fat, mereka ada juga melatih body strength, mungkin kekuatan, seperti yang udah lansia, mereka cuman butuh kuat sendinya, Mmm. ototnya, gitu Kak. Oke, kekuatan sendi dan otot gitu Iya ya. benar Kak. Oke. Baik, kembali ke Dokter Tarik. Dokter Tarik, tadi dokter udah menyinggung tentang jantung, aku coba bahas dulu tentang jantung. Mhm, Eee, kita kan sering nonton di televisi, di mhm. drama-drama itu kalau yang penyakit jantung itu kebanyakan orang tua yang Iya, udah lansia. Tapi tadi Dokter Tarik bilang ada anak muda juga berhubungan dengan jantung ya, iya, begitu? Kalau ditanya persentasenya untuk penyakit jantung ini, mhm. seberapa potensi sih anak muda untuk penyakit jantung, Dokter? Eee, Kalau anak muda berpotensi penyakit jantung dilihat dari beberapa faktor juga ya, Mhm. misalnya dari gaya hidup, kemudian, dari pola makannya, kemudian dari keturunan juga bisa. Pasien laki-laki di usia muda dengan memiliki ayah yang riwayat sakit jantung, beresiko lebih besar terkena serangan jantung dibandingkan, yang riwayat orang tua tidak punya penyakit Berapa jantung. persen tuh, Dokter? Untuk persennya saya masih belum tahu Iya nih, iya iya iya, heeh, tapi nanti boleh kita cek lagi ya. oke siap, tapi potensi besarnya dari keturunan ya? Iya, kalau misalnya di usia muda biasanya dari keturunan lebih Mhm. sering, kemudian kalau laki-laki lebih besar, resikonya dibandingkan perempuan, Laki-laki paling besar potensi besar, penyakit iya. jantung di usia muda ya? Iya, karena kalau laki-laki itu tidak memiliki hormon estrogen. Mhm. Jadi kan perempuan itu ada hormon estrogen tuh, hormon estrogen itu bagus untuk kesehatan, jantung dibandingkan laki-laki yang tidak punya, hormon tersebut. Makanya laki-laki lebih beresiko terkena serangan jantung dibandingkan perempuan, Wow, gitu. takut gua, Dokter. Oke, kalau mungkin, stigma dari masyarakat, mereka sekarang olahraga untuk mencegah penyakit jantung di masa depan. Mhm, Yang artinya mungkin mereka berpikir, "Sekarang aku bekerja keras di usia muda untuk sehat di masa tua." mhm. Sebenarnya ketika dia menjaga jantung itu hanya untuk di usia tua kah? Atau memang penting juga di usia muda kah itu, Dokter, menjaga jantung ini? Sama-sama penting baik usia tua maupun usia muda karena ya sejak kita muda dulu kita harus jaga jantung kita supaya kita bisa menjaga sampai usia tua kan. Mhm. Karena dengan kita menjaga dari sekarang nanti kemungkinan terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, gula dan kolesterol bisa berkurang nanti pada saat kita usia tua. Harapannya begitu. Oke, berarti dijaga dari muda juga Mhm. dampaknya ada di masa tua Iya ya? benar. Bukan hanya di musim muda aja ya, tapi di usia Iya. tua juga. Kalau ditanya gini, Dokter, eee, kalau andainya ada lampu lalu lintas, ada kuning, hijau, dan merah. Mhm. Lampu mana yang wajar diberikan ke anak muda sebagai simbol perhatian Mhm. untuk menjaga jantung? Mungkin kuning kali ya? Kuning ya, Iya, hati-hati ya? hati-hati. Oke, berarti belum sampai ke titik merah ya? Belum, Belum, iya, tapi hati-hati ya. hati-hati. Nggak sekarang, besok hati-hati. Iya, iya, bisa Biasanya usia yang paling rentan untuk sakit jantung usia berapa, Dokter? di atas 40 tahun Di atas dia, 40 40 tahun ya? tahun lebih sering. Oke, gejala yang paling ringan terlihat di penyakit jantung ini, gejala paling ringan di mana ini, Dokter? Gejala paling ringan ya, misalnya Abang nih datang ke IGD dengan nyeri ulu hati. Mhm, Nyeri ulu hati sering kita anggap dengan sakit lambung ya bener kalau bener. sekarang, tapi kita pasien usia di atas 35 tahun dengan nyeri ulu hati, kita suspek nih dia. Biasanya kita lakukan pemeriksaan rekam jantung. Rekam jantung kalau misalnya di rekam jantungnya gambarannya bagus, tidak ada tanda-tanda penyumbatan jantung, biasanya memang pure dia lambung ya kan. Oke. Cuman kalau misalnya nyeri ulu hati dilihat gambaran EKG-nya ada kelainan di EKG-nya bisa jadi itu serangan jantung. Kemudian gejala lain biasanya nyeri dada, nyeri dadanya khas dia, nyeri dada menjalar ke punggung belakang, ke Oke. lengan dan ke rahang. Itu salah satu dari gejala penyakit jantung Yang paling gitu. mudah dilihat oleh masyarakat awam ya? Iya, kadang-kadang kan masyarakat datang, dikira nyeri ulu hati asam lambung, Mhm, pas kita cek di IGD, ternyata serangan jantung. Kan iya. stigma nyeri ulu hati dan sakit lambungnya kan bisa jadi
disangkal gitu Iya, kan. iya Kadang-kadang orang benar. datang dengan asam lambung, pas dicek ternyata serangan jantung. Makanya waspada pasien yang dengan nyeri ulu hati, hati-hati apalagi pada laki-laki Iya, dibandingkan iya. perempuan gitu. Jadi misalnya kalau Nantulangku nggak lulus SMP, jadi Mhm, mungkin agak terbatas untuk pengetahuannya, mhm. untuk menebak bahwa dia penyakit jantung, itu hal ringannya tadi ya? Iya, Nyeri nyeri ulu hati sampai dada, dada gitu, menembus ke oke. belakang, nyerinya seperti tertusuk, tertimpa beban berat gitu. Kalau sudah ada begitu segera cek ya? Iya, segera datang ke IGD gitu. Alright, langsung ke dokter Tarik datang ya? Boleh boleh datang ke Rumah Sakit Pandan ya. Oke. Coach April, kalau berbicara tentang penyakit jantung, olahraga apa sih? Atau bentuk olahraga apa yang bisa membantu untuk kesehatan jantung? Kalau yang dilakukan di gym? Kalau yang dilakukan di gym ya angkat bebannya kayaknya. Terus berjalan di treadmill kira-kira. Oke, angkat beban ini maksudnya beban Angkat batin beban itu bolehkah gitu? jangan Beban Kak, jangan. Jangan ya. Jangan ya pemirsa. Tapi aku sebelum lanjut nih dokter dan sama coach juga, mumpung aku lagi ingat ya, aku pernah magang di salah satu perusahaan berhubungan dengan kelistrikan. Mhm. Terus dia bilang begini, kesetrum listrik itu bagus untuk kesehatan jantung. Sebelum dilanjutkan sama coach April, mumpung aku ingat nih, gimana tuh dokter? Kesetrum listrik yang gimana dulu nih? Berapa Kejut tegangannya? sesaat misalnya listrik di Mmm, rumah, kita kejut, bagus itu jantung itu gimana tuh? saya belum ada baca sih artikel tentang kejut listrik bagus meningkatkan aliran darah di jantung. Mungkin karena jantung itu kan bekerja karena ada listrik di jantung sendiri ya. Mungkin, dari situ mereka beranggapan kesetrum listrik mungkin bisa bagus untuk jantung, tapi untuk pastinya saya masih belum kulik lebih dalam, nanti coba saya cari tahu dulu. Oke, tapi ternyata di jantung ada listrik juga ya? Iya, jadi jantung itu bergerak dia karena ada aliran jantung, aliran listrik di jantung yang memicu denyut jantung itu bisa terpompa dia, seperti itu. Karena Oke. aliran listrik itu dia jantungnya makanya bisa memompa, seperti Terima itu. kasih idenya dokter, besok kalau bateraiku lowbat aku colokin pakai ini. Oh, boleh. Ada listriknya gitu. Aduh. Tapi kembali Coach April, tadi kita ngebahas tentang olahraga, yaitu angkat beban. Angkat beban seperti apa itu yang bisa menyehatkan jantung? Angkat beban, contohnya kita latih, dada, kita latih punggung, atau kita latih kaki. Maksudnya kayak gimana Tanpa tuh kita Coach? Ada mungkin, barbel atau ya apa? ada dumbbellnya. Ada Di dumbbell-nya sana gitu? ada dumbbell, ada lat pull down. Mhm. Kita latih punggungnya biar lebih memperbaiki postur badan, kita latih dadanya. Oh, tapi yang fokus ke dada ya? Iya, ke dada. Oke. Kita latih shoulder-nya biar supaya gimana ototnya lebih naik. Otot itu kan seperti yang kita ketahui tempat cadangan gula ya, Kak, ya, cadangan gula. Oh, ternyata ketika kita sedang melatih otot shoulder itu juga bakal mempengaruhi ke jantung juga ya? Iya, mempengaruhi ke Oke. jantung. Nah, aku nanya nih Coach, kan angkat beban tuh, Ya. senormalnya untuk kesehatan jantung, beban ini ada berapa kilo kah atau seperti apa ini karakter beban ini yang boleh nih? Kayak saya sebagai personal trainer itu menurut postur tubuhnya juga sih, Kak, Oh. tergantung berat badannya. Misalnya nih, kita lihat kelihatan fatnya banyak Mhm, atau dia terlihat gemuk. mhm. Mungkin kita bisa kasih plate 7,5 tergantung strength-nya dia. Itu di awal? Atau ada Ya, di peningkatan, awal. awal Ada dulu? peningkatan. Mhm, Biasanya saya kasih 3 repetisi gitu. mhm. Jadi per repetisi kita tengok dia mampu, kita tingkatkan lagi bebannya. Kita tambah misalnya 2,5 kilo atau 2 kilo. Oke. Dan untuk perubahan-perubahan dari peningkatan-peningkatan ini per hari atau perubahan apa yang diperhatikan untuk menambah dari setiap bebannya ini? Setnya. Kita perhatikan bebannya per minggu sih, Kak. Mhm. Biasanya program saya tuh misalnya bulan ini ada peningkatan nggak, bulan depan ada peningkatan nggak. Kalau tadi kan kita biasanya ngomongnya ke jantung misalnya. Iya, Nah, gitu. berarti ke jantung lalu angkat beban, nanti coach-nya ngelihat peningkatannya di mananya itu? Peningkatannya di daya tahannya sih, Kak. Oke. Heeh. Sanggup nggak dia menahan gini ya? Iya, sebelumnya dia bebannya ringan, besoknya dia udah sanggup angkat 10 kilo, atau besoknya mungkin dia kuat deadlift 20 kilo gitu, Kak.
Tapi aku mungkin sedikit menggelitik nih coach, yang mungkin ada beberapa juga yang belum paham. Iya, Kan gini, boleh. kita awal-awal kan ngangkat misalnya 7,5 kilo. Iya. Lalu ini bakal diulang beberapa hari. Di beberapa hari ke depan ini memang makin terasa ringan ya. Iya, terasa ringan, Oh, benar. semakin terbiasa otot kita begitu ya. Iya, ototnya terbiasa, sendinya terlatih, tulangnya lebih kokoh gitu. Oke, berapa hari baru bisa terbiasa nih coach? Kurang lebih saya nggak bisa pastikan 15 sih. bulan? 2 minggu 2 ya. minggu Yang ya? yang penting fokus protein, fokus karbo, fokus kalorinya, Oh fokus gitu. vitamin. Recovery juga penting, Kak. Recovery juga penting Iya, ya. penting sangat. Recovery yang paling ringan, yang paling mudah dilakukan khususnya masyarakat di Sibolga seperti apa? Recovery itu rest ya Mm-mm. setelah gym. Mungkin bisa melakukan olahraga itu selain gym bisa melakukan 4 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Nanti bisa kita kasih recovery-nya atau dua hari atau sampai 3 hari. Itu jangan melulu dalam 1 minggu gitu. Iya, Oh jangan ya. dong. Oh, Kapan oke. lagi dia istirahat? Kalau latihan itu cuman 30% ya menurut saya. 40% makan, selebihnya istirahat cukup. Coba kita ulang lagi nih coach, 30% latihan, Iya, berapa persen tadi? 30% latihan, Mm-mm, 40% istirahat, istirahat, 3 sisanya makanan. makan. Oh gitu. Makan itu penting, Kak. Berarti makan, istirahat, dan itu tadi ya. Iya. Berarti kalau sampai ada yang maaf kalau orang Sibolga bilang panggaron, dari jam berapa sampai jam berapa olahraga mulu demi kesehatan, ternyata Nggak itu bagus nggak juga. baik ya. Overwork Iya. nanti kan jadinya. Seperti Iya. apa dokter? Overwork nanti dia kecapean yang ada. Dampaknya apa itu dok? Kalau dia dampaknya kecapean, letih, terakhir kan tubuhnya, kompensasi tubuhnya ya jadinya dia jadi sering lemas. Bukannya malah sehat jadi lemas nanti yang ada. Kalau misalnya dia terlalu capek untuk beraktivitas untuk olahraga setiap hari gitu Terlalu sih. diporsir Ya, gitu ya. soalnya ada waktu-waktu yang baik juga kan. Misalnya durasinya berapa lama. Kan nggak boleh diporsir juga dalam satu hari. Misalnya 12 jam di olahraga kan nggak mungkin ya kan. Ada waktu-waktu idealnya sih sebenarnya. Tapi kalau dia mikir gini dokter, aku masih muda, masih segar, apa Mm-mm. salahnya? Gimana tuh dokter? Kan usia muda juga punya batasan kapasitas energi yang harus kita keluarin ya, nggak mungkin Iya. selalu kita keluarin energi untuk olahraga kan. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk bekerja kan gitu, ada Oke, waktu-waktunya baik. gitu. Baik, termasuk dari Coach April berarti untuk setiap membernya itu nggak everyday ya, nggak tiap hari ya? Enggak, Kak. Ada Ada dia. skala-skala waktunya. Benar. Ada Oke. 3 kali seminggu, ada 4 kali. Misalnya 3 kali itu dia dibagi angkat beban, 1 kali body strength gitu, Kak. Lebih ke Oke. hit cardio dia. Berarti jangan dipikir ini khususnya kepada masyarakat bahwa karena dibagi jadwalnya ini saking banyak membernya ini nggak selamanya bukan kerja. Iya, terus-terus ya kan, Kak? Iya. Gimana itu dok kalau terus-terus? Itulah tadi Oh overwork iya, kan Overwork jadinya. juga, iya. Kalau dari sisi gym juga ada istilah overwork nggak sih? Ada, Kak. Dampaknya ke tubuh seperti apa? Dampaknya lemas, Kak. Terus ototnya gampang ini lama pertumbuhan. Oke. Nah, Lama pertumbuhan. Memangnya pertumbuhan otot seperti apa? Apa cukup membentuk atau seperti apa tuh yang namanya pertumbuhan otot nih? sorry, Ya. maaf. Lama ini sih, Kak, lama terlihat Oh ya. gitu, ya perkembangannya ya Iya, gitu. perkembangannya. Oke. Pengennya dia ngebentuk misalnya supaya ototnya lebih terlihat maskulin, malah nggak terlihat bentuk ya. Iya, malah lama. Terus dia kekurangan protein, Mhm. kekurangan istirahat juga mau memicu keterlambatan. Oke, Gitu. baik. Kita coba lempar topik lain, ini masih di dunia kesehatan, tapi ini dokter tentang healthy lifestyle di media sosial saat ini. Kalau dokter melihatnya sekarang kan lagi trennya media sosial dan kalau orang Sibolga banyak yang panggaron-panggaron memposting dia lagi olahraga, dia lagi ini. Kita nggak tahu sebenarnya itu memang tujuannya baik atau sekedar flexing. Kalau dokter melihat itu gimana sih? Saya sih kalau dengan tren healthy life menurut saya itu kegiatan yang positif ya sih sebenarnya. Cuman perlu disikapi dengan bijak juga healthy life ini. Kalau misalnya kita ikut
ikut-ikutan dari orang yang tidak punya kapasitas atau profesional di bidang tertentu, misalnya di bidang olahraga atau diet makanan yang sembarangan, tidak sesuai dengan ahli gizi misalnya, itu kan bisa membahayakan untuk tubuh sendiri. Jadi kalaupun kita misalnya mau ikut-ikutan tren, tapi kita harus bijak memilah informasi dari mana kita dapatkan nih informasi tentang tren healthy life ini. Misalnya kalau di dunia gym dari coachnya ada coachnya, jangan pinter-pinter sendiri gitu, ngerjain sendiri olahraga. Misalnya lari, cari tahu dulu nih lari yang bagus itu durasinya berapa lama, seminggu berapa lama gitu. Kalau untuk sekarang kan sering diet nih, beli diet sendiri, kadang dia diet terlalu ekstrim gitu, tidak sesuai dengan anjuran dokter gizi, yang ada nanti jatuh ke penyakit yang lain yang anoreksia misalnya. Itu kan penyakit karena misalnya sering diet tapi sering memuntahkan makanan. Itu jadinya kegangguan mental jatuhnya nanti. Gitu. Harus bijak memilah informasi tren yang diikutin. Oke, jangan sembarang Jangan konsumsi ya. sembarang Tapi konsumsi. dokter, aku coba singgung lagi tentang yang tren juga. Diet ada, kemudian lari juga lagi tren, kemudian jantung. Ada hubungannya nggak ini yang perlu diperhatikan? Ketika dia diet, artinya dia mengurangi makanannya, kemudian tapi dia berolahraga. Ada pengaruh nggak ke jantung seperti itu, dokter? Tentu kan tadi dengan dia rajin berolahraga, misalnya running lah ya, yang paling sering di sini kan lari, running, apalagi depan si Mare-Mare tuh kan, Iya. sampai macet jalanan yang bikin Benar. running kan. Terus running tadi kan bagus untuk kardio, untuk jantung ya. Dengan berlari kita harus penuhi dulu dong kalori yang kita butuhkan satu harinya berapa, harus dihitung berdasarkan berat badan, berapa kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin yang dibutuhkan. Jadi jangan asal-asal lari olahraga mau diet tapi nggak ada makan tapi lari, nah itu kan bahaya tuh. Iya, iya. Kalau yang begini, dokter, kita misalnya kita punya circle 5 orang. Guys, kita lari yuk. Ayo. Tapi mampir dulu ke warung jajanan. Itu saya tuh Terus alasannya gini, loh kalian kan olahraga, kenapa jajan? Ngumpulin energi biar Ngumpulin bisa lari. Nah itu satu kasus. Kasus berikutnya, habis dia olahraga, dia mampir di warung makan. Kenapa makan? Kan baru bakar lemak gitu kan. Enggak, aku lapar, mau lemas, mau pingsan. Sebenarnya yang gimana yang sebaiknya nih, dokter? Yang sebaiknya misalnya dihitung dulu, misalnya dia pergi ke dokter gizi, hitung kebutuhan kalorinya berapa, terus dia dapat kebutuhan kalorinya berapa, kebutuhan exercise-nya berapa, jadi bisa tahu dia kebutuhannya yang bagusnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia lari habis itu mampir di warung bakso, takutnya nggak ada diet makin bertambah berat badannya gitu. Oke, kalau misalnya jajanan khas di Sibolga ini mungkin dokter sedikit banyaknya tahu gitu ya. Kalau untuk yang hobi lari ataupun mungkin jogging sore, makanan apa yang wajib ataupun sangat dihindari? Makanan yang tinggi lemak kali ya, dan santan-santan kan kita di sini tahu lah pohon kelapa di mana-mana ya kan. Iya. Nah, pohon kelapa di mana-mana ndak lama rasanya kalau ndak santan kan gitu tuh. Kalau ndak gule ndak lama rasanya kan gitu kan kalau di sini. Jadi hindarinlah makan yang tinggi dengan lemak gitu. Oke, baik. Aku coba ke Coach April. Coach April, sebagai seorang personal trainer, ada nggak sih pola makanan yang dianjurkan, dilarang, dan diperbolehkan kepada membernya seperti apa itu? Ada Kak, yang dianjurkan itu ya cemilannya paling pisang ya, tinggi protein. Oke. Telur, dada ayam, protein, kalori, karbonya juga penting karena karbo itu bahan bakarnya. Apa lagi ya, alpukat mungkin, yang dihindarin paling goreng, tepung-tepung, susu ya Dok ya, Susu susu, bisa. tepung-tepung, mie tete. Kenapa mie tete? Ada apa di mie itu tete? tepung ya Kak ya, Oh, cepet kali dia tepung. ngembang badan kita nanti. Bukannya itu bagus, kita kan membentuk otot, misalnya gini Coach, aku makan mie tek-tek biar kembang badannya. Lalu karena udah kembang, mudah dong dibentuk. Enggak seperti itu kan? Enggak Kak, itu lebih ke fat dia nanti jatuhnya, lebih ke fat, lebih ke lemak. Coach April, kan sekarang udah trennya sosial media misalnya gitu. Ada pengaruhnya nggak tren di sosial media tentang gym ataupun personal trainer dengan apa yang ada di kota Sibolga yang sedang Coach April
alami, ada pengaruhnya nggak sih dari media sosial? Ada sih Kak, Seperti apa pengaruh yang paling terasa misalnya gitu? Apa membernya makin banyak atau gimana? ya membernya makin banyak, terus teman-temannya komentar positif, Oh, ya. "Wah April April sudah jadi coach ya, wah keren ya bisa angkat beban," gitu Kak. Jadi pengaruh positif Member-membernya dari sosial media seberapa banyak atau seberapa hebat menurut Coach April? 80% sih Kak pengaruhnya, Oke. karena banyak teman-teman seperti di Instagram, di TikTok tuh, "Wah aku pengen ikut lah, kamu nge-gym di mana? PT di mana?" Jadi menginspirasi ya? Iya bener Kak. Oke, baik dah. Oke, nanti kita masih ngobrol banyak Coach dan juga dokter ya. Ya. Masih kita seputar tentang kesehatan jantung dan lari atau olahraga. Kita akan kembali selepas yang berikut. Podcast Pro 2 RRI Sibolga. Dan kita masih bersama Coach April dan juga Dokter Tarik. Kita ngebahas tentang jantung, lari, tren, gaya hidup untuk anak muda. Kita mungkin ke dokter dulu. Dokter, kebiasaan apa sih yang dilakukan anak muda saat ini, khususnya di generasi ini, yang menurut dokter itu berpengaruh terhadap kesehatan jantung? Ini ada beberapa nih kebiasaan yang dianggap sepele, tapi punya dampak besar yang bisa mengakibatkan penyakit jantung. Misalnya nih, sering begadang. Begadang itu pengaruh Begadang, jantung? iya berpengaruh karena kan kalau kita tidur itu kan fase recovery tubuh kita ya. Kalau tidur reset Oke. lagi dia tubuhnya ya kan. Kemudian sering duduk terlalu lama, tidak bergerak, nanti pengennya Netflix and chill di kamar aja, nggak mau kemana-mana. Apalagi kalau udah Bener hujan Kak, tuh ya kan. bener Dok. Apalagi ada wifi, hujan, ada cemilan, nggak mau kemana-mana lagi tuh. Nggak usah Kamar olahraga, mulu ya? kamar aja gitu kan. Terus konsumsi makanan-makanan sekarang kan kayak minuman-minuman boba-boba gitu-gitu kan ada tinggi gula tuh. Mhm. Itu kan beresiko juga tuh untuk terjadi penyakit diabetes, nanti gangguan jantung gitu. Kemudian merokok atau nge-vape itu sama aja tuh efeknya, Entar dulu, merokok dan merokok vape. sama nge-vape sama? Sama, bahkan ada penelitian katanya vape lebih buruk dampaknya terhadap kesehatan dibandingkan rokok justru. Wow. Kemudian stres berlebihan. Anak muda sekarang kan sering overthinking tuh. Overthinking, sering mikirin ini, galau segala macam. Itu tuh bisa bikin jadi memicu terjadinya penyakit-penyakit juga sih. Entar dulu dokter, galau juga mempengaruhi ke Iya, jantung? tentu tentu. Jadi kan kita kalau galau, sedih itu kan hormon-hormon di tubuh kita kan juga ikut berpengaruh ya. Jadi kalau kita sering stres justru bisa mempengaruhi kesehatan, salah satunya kesehatan jantung Berarti gitu. healing itu emang butuh banget ya, Dok? Butuh banget, sekali sebulan harus healing kalau aku sih gitu. Iya iya iya. Aku mau nanya gini dokter, kategori stres untuk Mhm. anak muda itu yang seperti apa sih kalau menurut dokter? Apa misalnya dia bosan itu udah termasuk stres, atau dia dikasih Mhm. PR, buntu itu udah masuk kategori stres, atau mungkin kalau pada umumnya kalau masalah keluarga kita udah tahu udah pasti bikin stres ya Iya, itu gitu. salah Putus satunya. cinta juga ada stres. Cuma Mhm. kalau contohnya dia ngerjain PR susah, itu udah masuk kategori stres belum sih? Kalau PR susah enggak lah ya, Mhm itu mhm. masih belum stres yang gimana-gimana. Kalau stres itu misalnya mikirin pay later kali, mikirin cicilan pay later yang Iya nggak iya iya. selesai-selesai gitu. Stres itu di usia muda, misalnya Gen Z sih lebih tepatnya ya Mhm. kan. Sering misalnya ada tekanan pekerjaan sedikit pengen resign. Itu Gen Z Oh, banget tuh yang kayak dikit-dikit merajuk ya? pengen resign, merajuk, tersinggung, update di media sosial, kan gitu. Itu pemicu-pemicu stres juga kan. Jadi kita harus sadar juga sih, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada problemnya, setiap Mhm. masalah juga ada problemnya. Cuman kalau kita rasa itu sudah mulai mengganggu sampai kita jadi malas mandi, malas makan, malas minum, saran saya pergi ke psikolog atau psikiater Psikolog. Di gitu. Sibolga ada psikolog nggak sih di rumah sakit atau dia Psikolog, saya di tempat saya mhm ngomongnya di tempat saya mhm mhm. bekerja ya. Kalau di tempat saya bekerja kebetulan psikolog belum ada, cuman Mhm. kita adanya psikiater, Psikiater ya gitu. dokter Bedanya spesialis psikiater sama jiwa. psikolog? Kalau dia psikiater itu kan dia, dokter spesialis jiwa, Mhm. yang dia memang menempuh pendidikan dokter, baru menempuh pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Oke. Kalau psikolog itu dia memang background-nya di bagian psikologi gitu, tapi ada Oke. profesi untuk di rumah sakit. Cuman biasanya
itu di rumah sakit yang udah tipe-tipe tinggi gitu. Kalau di sini kan Oke, masih tipe C gitu. baik. Jadi misal aku galau, pengen ke psikolog, Mhm. datang ke rumah sakit Pandan, itu menjadi solusi ya? Nggak ada sih Bang, di Pandan belum ada. Nanti kita usahain ada Oke ya gitu Bang ya. ya. Oke, Psikiater baru ya. psikiater baru ya. Oke, kalau dari dokter mungkin kalau ke Kos April di lokasi Kos April nge-gym Iya, Kak. itu banyak yang anak muda, kebanyakan mereka itu kegiatan apa yang coach ngelihatnya itu yang bisa beresiko terhadap kesehatan jantung? Kegiatan apa ya dibilang? Misalnya mungkin ada nggak gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu yang kayaknya potensinya ke jantung bakal jelek, misalnya olahraga yang salah atau apa gitu? Oh, olahraga yang terlalu berat ya mungkin, yang nggak bisa dilampauin kapasitas tubuhnya ya kali. Mhm. Itu bisa meningkatkan resiko mungkin saraf terjepit. Oke. Heeh. Kalau ke jantung misalnya ada Kalau nggak ke sih? jantung ada sih Kak, tekanan jantungnya Denyut jantung. jadi lambat ya Dok ya, Denyut jadi jantungnya. lambat. Jadi ada Bukannya makin berdebar ya gitu ya? jadi ada maksimal denyut jantung yang bisa dikompensasi dari tubuh gitu. Ada perhitungannya sendiri berdasarkan umur. Nanti ada rumusnya berapa sih heart rate atau denyut jantung yang bagus untuk kita gitu. Jadi jangan asal. Makanya kan kadang sekarang udah trennya tuh pakai jam Garmin atau Apple Watch Iya, iya, atau iya, yang untuk ada melihat denyut-denyut ya. jantungnya untuk ngelihat denyut jantung pada saat kita lari. Jadi kalau kita misalnya larinya udah denyut jantungnya udah maksimal dari kapasitas heart rate kita, ya kita bisa turunkan pace kita gitu kan. Oke, jadi coach Mhm. misalnya gini, aku nih misi kan pengen bentuk otot dada misalnya gitu kan, lalu Iya Kak. maksain olahraga di rumah tanpa ngitung, hanya bikin maaf mungkin kreativitas semen ditaruh ke pot bunga lalu dijadikan bubble gitu, itu ada potensi nggak sih salah gerakan yang berpotensi pada kesehatan gitu? Nggak ada ya, selagi dia angkat beban terus ototnya terasa mungkin enggak ya. Tapi kalau misalnya gerakannya salah, nggak kena dia, itu bisa mungkin sendinya atau sakit, Oke. ngilu dia. Jadi kendala yang Heeh. paling terasa di sininya ya? Iya di Ya bahunya di mau bahunya kena, ya? Oke. dampak beresiko. Tapi kalau ke bagian jantungnya masih belum ada masalah gitu ya? Nggak ada Nggak ada masalah Kak. masalah. Selagi angkat beban, jantungnya terpompa aman Kak. Oke. Heeh. Dari Stabil. pengalaman Coach April, selama ngikutin dunia gym ini, Heeh. apa sih kebiasaan dari anak muda, mungkin di luar dari nge-gym ya, Iya. yang mungkin Coach April lihat di kawasan Kota Sibolga kita ini, kebiasaan anak muda yang patut was-was tentang kesehatan jantung apa nih, Coach? Apa ya, merokok ya kali Merokok Kak, ya? merokok. Kenapa segitu parahnya ya rokok ini jadi musuh dari sebuah olahraga dan kesehatan? Parah banget kan Iya. Dok kayaknya. Parah banget ya? Iya Kak. Kalau bisa dia udah olahraga, jangan ngerokok lagi deh. Kadang kan orang nih dia nih Nah, olahraga, terus pulang ke rumah merokok gitu ah, Kak. tapi bukannya begini ya, apa ya, kita kan coba mengapa stigma masyarakat ya gitu ya. Iya. Dia kan olahraga, Heeh. terus nyampe karena dia punya kebiasaan ngerokok, dia kan kalau nggak ngerokok kan kayak nyari-nyari ya gitu ya. Iya, iya. Akhirnya dia kayak menciptakan stres gitu. Mhm. Itu ngaruh nggak sih? Atau gimana? Dia akan sebaiknya dia tetap mencoba melawan atau tetap ya udah daripada stres ngerokok aja atau gimana Coach April kalau Menurut gitu? aku dilawan aja sih, Iya. berhenti merokok gitu Kak. Mhm. Kayaknya dia nggak kepikiran stres lagi lah Kak, soalnya dia kan udah olahraga, itu hormon endorfin ya Endorfin, Dok, endorfin. lebih happy Oke. dia, mungkin bisa jadi dia nggak stres Kak. Berarti antara ngerokok, hormon endorfin dan stres ini perlu diperhatikan lagi ya? Iya, Iya jadi Kak. merokok itu gini Bang konsepnya. Merokok itu kan kita menarik nafas, Iya. membuang nafas ya Iya. kan konsepnya di situ. Jadi kalau kita lagi stres, kenapa orang merokok dia? Dia pada saat dia menarik nafas dia sirkulasi udaranya jadi bagus. Jadi sebenarnya kalau misalnya menghindari itu kita coba kalau misalnya kita punya keinginan atau stres ya tarik nafas, inhale, buang nafas gitu. Karena pada prinsipnya itu sama. Pada saat dia merokok kan dia menarik nafas, buang nafas gitu. Prinsipnya Oke. sama sebenarnya. Jadi coba pola nafas diatur gitu aja sih. Oke. Heeh. Baik dokter dan juga coach, aku mungkin coba kembali ke dokter dulu. Dokter, olahraga untuk kesehatan jantung ada 2 opsi. Misalnya opsi pertama adalah jalan, Mhm. yang kemudian lari. Sebaiknya pilih mana?
Sebaiknya pilih mana? Dua-duanya bisa, Mm-mm. dua-duanya bagus. Jalan tapi jangan jalan kaki yang jalan kaki biasa ya, itu nggak punya pengaruh yang signifikan. Dia Harus jalan yang kaki seperti yang apa? jalan kaki cepat dia. Jalan kaki cepat dan Oke. ada misalnya 30 menit dia jalan kakinya gitu. Jangan yang kayak jalan kaki kayak kita biasa kayaknya tidak pengaruh yang signifikan untuk kesehatan jantung. Jadi ada unsur sedikit penambah kecepatan ya. Betul, jalan kaki yang cepat Jangan kayak gitu. jalan santai Iya, ngeleye gitu. melenggang kayak mau Sebentar. ke Indomaret gitu. Kalau jalan kaki semua orang mungkin semua udah sehat ya, Dok? Mungkin Iya, nggak ada yang benar. sakit jantung Iya, ya, Dok, iya, ya? iya. Iya juga ya. Iya. Karena tiap hari kan ada jalan kaki ya. Iya, Heeh. betul. Tapi kan bukan itu yang diminta ya. Bukan. Bukan Iya jalan kan. kaki yang Ya, ada seperti itu. intensitasnya kan. Oke. Jadi artinya begini, jarak kantor aku mungkin dengan kosku ada sekitar 500 meter. Mm-mm. Aku jalan kaki santai, Mm-mm. orang kan bilang, oh nggak apa-apa kamu jalan itu udah sehat kok. Itu bener nggak sih? Bisa dapat sehatnya juga bakar kalori, cuman kalau untuk efek ke jantungnya tidak begitu signifikan gitu sih, Bang. Oke, baik. Oke, kalau masih dari seputar jalan kaki dan Mm-mm. lari tadi ya, waktu yang paling baik 30 menit, Mm-mm. 15 menit atau berapa menit yang beresiko seperti apa dokter kalau melihat Yang ini? paling baik 30 menit dia dengan 30 menit satu hari kita coba 30 menit selama 5 hari biasanya itu direkomendasikan sama WHO juga sih dengan 30 menit jalan kaki selama 5 hari nggak mesti tiap hari juga kita jalan kaki cepatnya gitu itu Oke. sih yang waktu yang baik 30 menit. Baik, kalau ke Coach April untuk lari atau jalan di gym itu seberapa persen diterapkan kepada membernya? Kalau jalan dia lebih ini sih, Kak, jalan di treadmill lebih menurunkan tingkat fatnya ya. Kalau kardio lari di treadmill paling nanti saya buat satu kali setiap pertemuan gitu Setiap dia, pertemuan. untuk melatih Berapa lama jantungnya. tuh Iya. coach? Paling nanti saya buat 20 menit 20 atau menit ya. 25 menit. Jalan dulu, jalan pelan, baru saya kasih lari, terus turun lagi. Aku coba ulang dulu deh, Coach. Misalnya gini, aku datang ke gymnya Coach itu jam 4 sore misalnya gitu kan. Jam 4 Iya. sore terus aku nyampe, Heeh. kemudian jalan 20 menit. Enggak, stretching dulu, Stretching dulu, oke. biar sendi-sendi Iya. otot-ototnya ini rileks. Oke, berapa menit itu stretchingnya? Stretchingnya paling saya buat 3 menit ya, 2 3 menit. ya, oke. Atau saya buat kardio treadmillnya di awal, boleh juga di akhir. Oke. Kemudian langkah step berikutnya itu jalan langsung atau lari langsung? Jalan dulu ya, Jalan dulu. pelan, nanti baru lari, pertengahan baru jalan lagi. Jadi siklusnya sebenarnya jalan, lari, atau jalan, lari udah selesai atau gimana tuh? Jalan lari, Jalan Kak. lari Iya. ya. Oke, tapi Lebih terpompa dia jantungnya, oke, artinya gini deh Coach. lebih panas. Jalan 20 menit, lari 20 menit, udah selesaikah itu atau 20 menit jalan, 20 menit lari, 20 menit lagi jalan, 20 menit lagi lari itu seperti mana itu, Dok? Coach. Saya biasanya kalau treadmillnya 20 menit, saya sarankan 5-10-5 sih. 5 menit jalan, 10 menit lari, 5 menit jalan. Terus stretching lagi, tarik napas. Kalau membernya mau minum, saya persilakan minum. Terus nanti baru ke bagian angkat beban. Oke. Berapa lama paling banyak maksimal seseorang berada di treadmill nih, Dok? Di treadmill ya, berapa ya kira-kira? Idealnya gitu Iya, idealnya coach gitu. berapa lama satu hari? 20, 25, 30 ya 30 menit kayaknya. ya paling Udah lama maksimal ya gitu banget ya? itu, Kak. Berarti sebentar-sebentar ya Sebentar berarti ya. di gym. Saya kira kayak berjam-jam. Sama saya mikir gitu. Iya kan? Kadang orang berjam-jam itu, Dok. Kalau di treadmill itu paling jalan dia, Dok. Atau jangan-jangan di nggak treadmill lari. di gymnya foto-foto aja Dok, selfie biar keren. Sambil Iya kan, Netflix, coach? Dok. Iya Sambil kan? Netflix ada juga. Ada juga Oke. banyak, Berarti Kak. olahraganya cuma 30 menit, selebihnya selfie. Flexing ya, Upload selfie. ya, upload. Oke, tapi kalau flexing kita hubungkan sedikit dong tentang flexing ini kan membahagiakan loh kadang. Iya. Bikin kita semakin termotivasi misalnya gitu kan. Kita kan dengan flexing bahwa kita olahraga, banyak yang komen, oh makin semangat ya gitu ya. Iya. Oke, kalau kita tadi ngebahas tentang durasi, tentang jalan dan juga lari, mungkin kali ini kita tentang motivasi dulu. Kita mulai dari Coach April dulu. Coach, hari ini aku berniat olahraga. Nantinya berubah lagi. Besok lah itu. Besoknya
gitu lagi. Hari ini aku harus bisa. Nggak taunya gara-gara sedikit ada dilematis, ada yang Cocok. ban bocor, besok Leto. Itu gimana supaya nggak seperti itu? Kalau April tuh kayak ngibur membernya, eh muji outfit. Ih, hari ini Cece outfitnya cantik kali ya. Belilah leggingnya warna pink. Sebentar. Membernya diperhatikan ya itu teh. Iya, iya benar. Jadi gara-gara outfitnya baru beli, dia semakin semangat olahraga. Oke. Atau misalnya, hari ini aku makan dada ayam banyak, harus nge-gym nih. Itu Bang motivasinya. Oke. April kasih pujian sama membernya, membernya besok datang lagi. Jadi dia Kayak makin rajin ya? makin rajin. Terus lebih variasi angkat bebannya. Jadi dia semakin semangat dalam latihan, Bang. Oke, ada Gitu. pujian tadi gitu ya. Iya. Oke, kalau mungkin Memang manusia haus pujian ya. Iya dong. Badannya makin bagus ya, Iya, seneng lah. Besok kita latihan lagi, latihan variasi ini ya, biar semakin bagus, kata Mungkin cuma Cecenya. coach yang muji, mungkin di rumah dia kurang pujian. Jadi makin semangat dia kalau Iya, ke gym ya iya. kan dipuji nih ya kan. Biar Aku juga- Motivasinya ke gym biar dipuji sama coach. aku malah gini dokter. Andainya coach bilang gitu kan, Bang, ototnya makin bagus ya. Bohong. Atau mau menambah berapa lama lagi saya gym di sini gitu kan. Teknik marketing gitu. Yang benar. Tapi kembali kalau itu kan yang udah jadi member. Misalnya ketika dia belum jadi seseorang member untuk sebuah gym atau yang belum pernah memulai olahraga, motivasi apa yang perlu disadari oleh seseorang yang belum pernah olahraga agar dia mau jadi olahraga itu? Apa tuh coach? Misalnya kita kasih konten yang bagus sih, Kak. Kayak hidup sehat itu perlu gitu, Kak. Terus kita buat konten ya di gym ya. Pengen lah, seru ya angkat beban. Aku mau juga, pengen gitu, Kak. Oke, itu ada yang malu-malu nggak sih menurut coach sendiri? Ada, Kak, malu-malu. Ada tuh member aku, dia dijemput, Kak, di parkiran karena takut naik ke gym. Dipikirnya di dalam gym itu zombie-zombie semua. Jadi Hulk semua kali. Iya Berotot dong. besar ya. Huluk. Terus aku jemput ke parkiran. Kenapa takut naik? Iya, aku takut nanti orang di gym sombong-sombong. Padahal, Kak, masuk ke dalam pintu masuk gym itu orangnya ramah-ramah semua, baik, positif. Terus ada yang nggak tahu main alat dikasih tahu dong. Ada mainnya salah dikasih tahu gitu Kita dong. gym harus pakai outfit bagus nggak sih coach? Misalnya kadang-kadang minder nih orang ke situ kan, orang-orang kok pakainya bagus-bagus semua outfitnya, pakai aku kok trainingnya biasa gitu ya kan. Nah itu gimana tuh Iya. nyikapinnya coach? Nggak, orang-orang di gym itu nggak pikir seperti itu Nggak sih, pikir Dok. seperti Nggak itu ya. dong, Oke. nggak. Berarti Memangnya ada Nggak edukasi peduli nggak sih yang ya. dilakukan coach kepada member itu bahwa jangan saling ngerendahin? iya, Ada iya. nggak sih bullying edukasi di gitu? Iya, di iya, iya. gym ada nggak kira-kira nggak gitu bullying sih? di gym? Nggak ada sih, Iya, nggak ada belum sih, pernah ada Kak, ya? nggak ada Nggak sih, ada ya Dok. sejauh ini. Paling nanti nyaranin itu kita keluarga loh di gym ini. Berarti Jadi memang sehat member, ya. iya, Dok, member yang baru itu kita sambut, kita welcome, kita kasih tahu, kita kenalin alat ini untuk apa, alat ini untuk kaki atau alat ini untuk upper body, Besok badan. daftar kita ya bang. Iya lanjut. Iya dong. Daftar ya. Bergabung, Karena bagus nih bergabung. marketingnya bagus ya kan Idofit. benar. Bergabung dong, temannya baik-baik, serius. Oke, berarti kita hanya jangan sampai dikejar bayangan sendiri ya. Iya, Ngeri ke benar, atas, Kak. ngeri itu ngeri. Jangan sampai gitu ya. Iya, jangan, Kak, jangan, Oke. Kak. Baik-baik kok kami, Baik-baik. baik-baik. Kak zombie kami, Kak. Kalau dari dokter sendiri, dokter, motivasi apa yang perlu disadari seseorang khususnya anak muda untuk dia bisa menjaga dan lebih menjaga kesehatan? Motivasinya tentunya yang paling penting mau lihat dirinya nanti pada saat usia tua, apakah dia hanya tergeletak di tempat tidur atau di kursi roda. Itu kan dari sekarang kita memulai untuk hidup sehatnya. Kan kita pengen juga jadi nenek-nenek dan kakek
kakek-kakek kece ya Iya. kan. Nanti liburan masih kuat sendi-sendinya, naik tangga Benar. masih bisa ya kan. Dipuji ya. Dipuji, ih ini nenek-nenek gaul nih bisa kesana ya kan, Bangga banget kesana itu ya. kemari ya. Itu sih motivasinya kalau dari saya. Oke, baik kalau gitu. Kita akan ngebahas juga ini tentang menjaga keseimbangan antara makanan sehat dan makanan favorit. Dokter, gimana ini? Aku favorit ini, tapi nggak sehat. Gimana nih? Diubah aja menunya. Nggak gampang, dokter. Iya, jadi dikurangin aja kalau enggak. Oke. Pada saat kan ini favorit nih, misalnya 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan boleh nih di reward diri sendiri dengan makanan favorit. Selebihnya kita makan makanan sehat. Harusnya gitu sih. Oke, Heeh. dikurangi gitu Dikurangin ya. aja intensitas mengkonsumsi makanan yang favorit yang. Tapi kalau makan favoritnya bagus nggak apa-apa juga sih. Misalnya favoritnya salad buah atau misalnya salad sayur, nggak apa-apa juga tiap hari ya Kalau kan. makanan favoritnya telur rebus gimana? Boleh juga kan protein. Oh gitu Gym ya? banget ya. Itu bagus banget malah gitu ya. Iya, Iya. itu istilah gymnya ada harinya cheat day, Kak. Cheat day. Cheat Oke. day, aku cheat day-nya pengen donat lah, pengen kopi latte dong, pengen inilah. Oke. Besok kita cheat day-nya makan apa? Oh, makan martabak aja. Hari itu dikasih bebasin ya gitu ya. Iya, Kak. Tapi besoknya Benar. kembali. gitu. Kembali. Per bulan ada harinya ya kok Kayak cheat day itu. ini sih, Kak, kayak ini sih, Dok, 1 hari gitu atau satu kali seminggu 1 kali cheat seminggu. day. Oke. Cheat day-nya donat aja ya, jangan banyak-banyak Itu gitu, Kak. sama-sama tuh di Gitu, gymnya. Cheat day-nya sama-sama makan Bareng-barengan junk gitu food ya. gitu misalnya. Nggak saling Oh, iya. masing-masing, Kak. Kirain ngumpul bawa Masing-masing, ini Kak. digombolin. Iya. Bukannya nge-gym malah kamu apa? Ada Piknik juga, jadinya. Kak. Ada Jadi juga. piknik di sana jadi. Ada ya? Ada juga, Dok. Malah tempat nongkrong malah. Oh, Yang satunya bawa donat, satunya bawa Kan cheesecake. kita datangnya pas di hari itu aja, Pak. Nggak Bagian usah di makan gym aja. ya, pas di makan itu aja kita datangin. Boleh ke orang lain? Boleh, Atau harus registrasi dulu? Bener, hanya sekedar tamu ya. Iya. Baik, dikarenakan waktu mungkin agak sedikit terbatas, dokter dan juga coach, mungkin kita dari dokter Dok, closing statement untuk menjaga kesehatan di usia muda, khususnya jantung, apa yang perlu disampaikan kepada sahabat muda kita nih, Dok? Oke, yang disampaikan mulailah bergerak mulai hari ini. Langkah kecil sedikit bergerak pun tidak apa. Kalau bisa ditingkatkan olahraganya untuk masa depan yang lebih kuat gitu aja sih kalau dari aku. Oke, baik. Kalau dari Coach April, Coach, untuk menjadi sehat, apa yang perlu disampaikan kepada sahabat muda kita ini? Mungkin kalau dari saya angkat beban ya, karena itu investasi jangka panjang sampai hari tua nanti membangun masa otot. Jadi untuk sahabat muda yang punya beban, yakinlah masa depan. Nggak gitu ya. Oke, baik, terima kasih dokter dan terima kasih juga coach sudah ada bersama kita di sini. Sahabat podcast Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita untuk podcast hari ini. Terima salam dari kami RRI Sibolga, Horas dan Oi Dusana. Indonesia is big karena ada aku.